Halo Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya Bapak-Bapak. Sehat. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu di Gimet. Ya. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik, Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Ini Pak Ade. sepertinya nampaknya ini segar-segar semua ini ya. Sudah ya. makan semua nih berarti. Oke. Sudah ngopi, Oke. Pak? Untuk yang tiket hari ini siapa ya Bapak Anjaya? Saya, Pak, tiket hari ini. Sepertinya oke, ini yang hadir saja ya Pak untuk memimpin doa ya Pak. Ya, Pak, Saya siap. persilakan Bapak Selito doa. Oh, Pak Selitengah. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pelajaran lebih jauh dalam kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama Kristen masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Selitonga. Halo Bapak Adi, selamat bergabung. Ya, ada kendala di IT, Pak. Oke, ya nggak apa-apa Pak. Itu memang kendala kita ketika kita belajar di Google Meet. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, di sini yang bertugas sebagai ice breaking Bapak Imran. Berhubung dia lagi izin, mungkin saya sendiri yang akan memimpin. Nah, di sini saya mempunyai permainan nih. Saya akan membuat sambung cerita. Nah, bukan sambung kata tapi sambung cerita di sini ya, Bapak-bapak ya. Nanti saya menyebutkan kalimat. Nah, kalimat saya sebutkan tadi nanti sebuah cerita, potongan dari sebuah cerita. Nanti Bapak-bapak akan meneruskan dari kalimat saya nanti. Nah, nanti setelah saya mengucapkan kalimatnya, saya tunjuk si Bapak ini misalkan. Nah, Bapak itu yang meneruskan ceritanya. Oke, Bapak? Oke, mantap. Oke. Kita mulai. Pak Joni sedang pergi ke kolam renang. Pak Anja. Ke kolam renang membawa pelampung. Pak Silitonga. Pak Jannya lagi gangguan. Hai. Oke, halo bisa monitor suara saya Pak Anja? Halo. Cek. Cek. Oke, baiklah. Ya, mungkin cukup sekian untuk ice breaking, mengingat waktu terus berjalan, dan kita harap maklum karena terkendala oleh jaringan. Langsung saja di sini akan menjadi pembahasan kita hari ini. Nah, nanti di sini nih akan saya tampilkan share screen-nya. Oke. Sudah tampilkah Bapak-bapak? Sudah, Pak. Tinggal dipilih saja. Ya. Pada hari ini pembahasan kita membahas masalah asesmen. Ya, di sini agenda sesi hari ini ada konsep asesmen formatif dan sumatif, bentuk asesmen, dan umpan balik. Lanjut. Kita diperkenalkan atau diperlihatkan di jenis-jenis asesmen ya Bapak-bapak. Ada 2 asesmen, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, di dalam asesmen formatif dan asesmen sumatif ada pendekatan. Pendekatannya ada 3. Ada as learning, ada for learning, ada of
learning. As learning, asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Dan for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan of learning, asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Lanjut. Nah, di sini ada konsep-konsepnya. Konsep daripada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru, nah di sini ada peran masing-masing nih. Ada peran bagi murid dan ada peran bagi guru ya Bapak-bapak ya. Nah di sini bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Yang terakhir, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Nah, asesmen formatif ini dapat diberikan oleh guru, oleh teman, atau diri sendiri. Untuk konsep asesmen sumatifnya sendiri, ada metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Kemudian, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Terakhir, ada umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau asesmen sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Jadi ini berkelanjutan di proyek berikutnya. Lanjut di asesmen. Nah nih jenis-jenisnya nih. Ada untuk guru, ada untuk murid, untuk guru dan untuk murid. Nah, ini semuanya mempunyai peran masing-masing di sini. Lanjut. Penekanan pada asesmen formatif. Nah, di sini fungsi asesmen formatif dan sumatif. Nah, Bapak Ibu diperlihatkan kondisi saat ini asesmen daripada as learning, asesmen daripada for learning, dan asesmen as learning. Ini pada gambar ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, Bapak-bapak ya, maaf. Ini tidak seimbang antara ketiganya. Nah, harapan dengan kurikulum yang baru, ini semua asesmen ini bisa seimbang. Mengutamakan asesmen as learning dan asesmen for learning. Kemudian penekanan asesmen formatif. Di sini ada fungsi asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ada tampilan berbentuk piramid ya Bapak Ibu ya. Di atas ada yang tengah, ada yang bawah. Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan propsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya, ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Nah, di sini kita diperlihatkan untuk tipsnya. Nah, step hasil akhir itu kan ada proses. Lanjut. Membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Untuk membangun sebuah piramid ini, nah tentunya ada jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Jelas tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dari dalam asesmen sumatif di akhir. Juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Nah, ini sudah jelas untuk membantu mengoptimalkan kegiatan dalam pembelajaran itu sendiri.
Bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Lanjut. Nah, mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting? Mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Jadi pengetahuan murid itu nanti akan terhambat. Lanjut. Nah, di sini bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif. Contoh bentuk asesmen tidak tertulis dan ada yang tertulis. Di sini untuk asesmen yang tidak tertulis ada diskusi kelas, ada produk, ada presentasi, drama, dan tes lisan. Itu bentuk-bentuk yang tidak tertulis dari asesmen yang tadi. Nah, di sini contoh bentuk asesmen yang tertulis ya Bapak-Bapak. Itu ada refleksi, ada esai, poster, jurnal, dan tes tertulis. Tes tertulis itu banyak sekali. Ada ya mungkin Bapak Ibu di sekolah hanya memakai kuis pilihan ganda atau kuis pertanyaan, merekam umpan balik, dan lain sebagainya. Nah, umpan balik. Mengapa umpan balik itu penting? Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seorang guru melakukan suatu keinginan. Bukan seorang guru saja, ini ada seorang murid juga perlu adanya umpan balik. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Bagi guru, memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengerjaan dan pembelajaran di masa depan. Nah, memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengerjaan dan pembelajaran di masa depan. Itu bagi guru. Bagi murid sendiri, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid dapat mengukur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Ya, di sini ada prinsip-prinsipnya. 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Di sini kita diperlihatkan prinsip-prinsipnya. Lanjut. Umpan balik yang efektif harus terdiri dari feed up, feed back, feed forward. Yang feed up mengklarifikasi tujuan dengan murid, feedback tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka, feed forward saran bagi murid untuk dipakai masa depan menggunakan data dari feedback. Saran murid itu jelas penting untuk asesmen kita sebagai guru. Membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Kemudian, memungkinkan murid untuk mengidentifikasi satu, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Ini masih banyak lagi, lanjut. Nah, contoh praktek baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Nah, di sini ada jenjangnya nih, Bapak-bapak, untuk umpan balik. Jenjangnya di sini tampilannya seperti susunan anak tangga ya. Ada yang pertama klarifikasi, ada penilaian, perhatian, ada saran, dan apresiasi. Mungkin Bapak-bapak yang di sekolahannya, nah di sini
Bapak-bapak sering menggunakan asesmen formatif apa sumatif di sekolahannya? Saya sumatif Pak biasanya. Sumatif ya Pak Isanya ya. Mm-mm. Bisa diberi penjelasan kenapa kok sumatif Pak? Karena saya lebih mudah dalam mendapatkan nilainya kalau sumatif Pak. Kalau formatif agak sulit Pak. Oke ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, mungkin bahasan kita pada hari ini untuk asesmen cukup. Barangkali ada bapak-bapak atau rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bapak, Oke Pak Sritonga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya nama Sletonga, mau bertanya dengan Pak Ajis. Ya, pertanyaan saya gini. Kita tahu penilaian itu ada sumatif, ada formatif. Nah, tolong Pak saya minta Pak Ajis menjelaskan yang formatif bagaimana, sumatif bagaimana, yang mana yang lebih baik dari kedua itu. Ya, sumatifnya bagaimana, formatif sebagaimana, yang mana yang baik dari dua itu untuk penilaian bagi anak didik kita di sekolah dasar, terutama pelajaran penjaskes. Cukup Pak? Cukup, sekian, terima kasih. Oke. Baiklah Bapak Sritonga, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab ya Pak ya. Tapi di sini akan menjawabnya semampu saya Pak ya, yang sebatas saya ketahui. Izin Untuk Pak Ajis, asesmen formatif ya. 2 menit lagi Pak Ajis, kita kopi break. Oke. Kita lanjutkan. Untuk asesmen formatif dan asesmen sumatif, di situ kan ada pendekatannya sendiri Pak Sritonga ya. Ya, Di situ ada 3 pendekatan, ada pendekatan off learning, ada pendekatan for learning dan S-learning Pak ya. Ya. Nah, di situ untuk pendekatan yang S-learning itu ada evaluasi akhir pembelajaran, pendekatan pembelajaran, pada pendekatan pembelajaran. Dan untuk off learning, nah untuk off learning itu evaluasi akhir Pak, salah, maaf. Untuk S-learning-nya pendekatan pembelajaran dalam penilaian sebagai refleksi pembelajaran. Untuk for learning-nya sendiri, untuk pembelajaran mengenali informasi pembelajaran. Nah, kita sebagai guru PCOK tentunya untuk dalam pelaksanaannya kan tidak cukup di dalam kelas ya Pak ya, kadang di lapangan juga. Jadi semuanya kita perlu Pak, semuanya kita perlu dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di situ kita dapat mengukur dari awal, pertengahan prosesnya, dan akhir daripada pembelajaran itu sendiri. Terima kasih Bapak. Ya, mantap. Oke, mungkin mengingat waktu terus berjalan dan ini sudah mulai waktunya istirahat ya Bapak-bapak ya. Ya. Mungkin saya cukupkan saja dari sini. Barangkali dalam penyampaian saya banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila dalam penyampaian saya dapat bermanfaat, ya itu yang kita harapkan semuanya. Baiklah, di sini saya akan menutup. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa yang piket ya? Atau gantian yang lain? Saya boleh Pak. Oke, masih bisa monitor suara saya Bapak-bapak? Saya boleh Pak, saya. Oke, Pak Anja silakan untuk
Ya, baiklah rekan-rekan, untuk mengakhiri pelatihan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah Bapak-bapak, kita sudah mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kalau begitu saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.